Halo teman-teman semuanya, hari ini kita udah kehadiran nih juara satu lomba cover jingle Transformation Pegadaian 2021. Yeay. Ini Mbak Sheila. Halo semuanya. Halo nih Mbak, gimana kabarnya? Luar biasa baik sekali Mas Rani. Makasih ya undangannya, kita udah sampai ke sini. Luar biasa sekali. Luar biasa banget, ini jauh-jauh banget ya dari mana? Pontianak. Dari Pontianak kita. Wah, luar biasa. Ini Mbak Sheila, timnya berapa sih itu dari grupnya? Boleh cerita dulu nih namanya apa, kenapa bisa pakai nama itu? Oke. Jadi langsung aja ya Mas ya? Langsung aja. Iya, kita kalau grupnya itu terdiri dari, kalau tim intinya ya Mas ya, ada 3 orang. Ada saya, Sheila, ada Ade Setiawan, ada juga Mas Ringga yang main launchpad-nya itu. Nah, sisanya ada pemeran pembantu, yaitu penari-penari. Oh, penari ya. Ada Mas Reda, ada Mbak Grace Kathleen. Sisanya dan yang lain-lain, ada videografernya Mas Panji, ada MUA-nya Anissa, ada juga tim-tim kreatif Tommy dan juga Radian gitu. Luar biasa banget nih, banyak banget ya yang support teman-teman untuk bisa menjadi juara satu nih. Iya, luar biasa. Tapi insecure nggak sih lihat kelompok lain gitu ya? Sumpah insecure sekali, hampir udah nggak mau nonton Zoom-nya sampai habis. Oh iya? Iya. Karena nggak dapat. Iya, kita nggak ada favorit, bener-bener. Terus kita bukan band dan jurinya kotak yang full band banget, kita taunya kan. Jadi kita sangat, ya udah ini udah kalah, udah kayak gitu. Jadi udah nggak ada harapan lah kayak gitu kira-kira. Udah pesimis lah ya. Pesimis banget. Ini teman-teman semuanya kita datangkan dari Pontianak, juara satu lomba cover jingle Transformasi Pegadaian. Nah, mungkin sekarang ini bareng Mbak Sheila dulu karena Bang Adenya belum kita undang. Kapan-kapan Bang Ade kalau ke Jakarta kita ngobrol. Iya. Tapi yang jelas ini Mbak Sheila akan cerita banyak bagaimana proses dari teman-teman bisa juara satu tentunya. Nah, ini kalau nggak salah boleh nih cerita nih nama grupnya apa nih Mbak Sheila? Ya, nama grup kita After Rain, Mas. Oh, After Rain. After Kenapa Rain. bisa After Rain gitu? Iya, jadi ceritanya lucu ya. Jadi kita tag videonya itu berkali-kali dan itu selalu hujan. Nah, jadi setiap kita mau tag video harus hujan, harus nungguin hujan dengan dandanan-dandanan seperti itu. Pakai baju Dayak segala macam. Nunggu hujan reda baru kita syuting. Akhirnya pas udah di ujung-ujung, ini disuruh pakai nama nih, namanya apa nih? Udah mikir setengah mati. Ya udah After Rain aja. Pokoknya kalau ditanya kenapa After Rain, karena kita syutingnya selalu setelah hujan gitu. Jadinya terciptalah After Rain itu gitu. Luar biasa banget ya. Jadi syutingnya setelah hujan sehingga menjadikan teman-teman apa ya, terinspirasi dari suasananya lebih tepatnya ya. Nah, dan itu kayak spontan banget nggak sih dapat? Spontan banget sih. Itu benar-benar kita udah nggak tahu ya. Udahlah After Rain udah gitu. Sampai kita udah mikir narasinya kalau bakal ditanyain kenapa After Rain, udah kasih tahu aja setelah hujan kayak gitu. Udah sangat pede ya waktu itu ya, sosokan banget. Luar biasa. Tapi ternyata menang ya, luar biasa sih. Tapi ternyata bisa menang. Nah, teman-teman berapa lama sih itu produksi mulai dari recording sampai tapping videonya sampai ke mixingnya itu berapa lama? Kalau saya lihat sih sebenarnya nggak nyampe 5 hari Mas. Nyampe 5 hari? Iya, karena kemarin kita ngejar deadline, ya nggak? Ternyata deadline-nya diperpanjang. Oh, iya. iya. Jadi kami udah selesai sebenarnya, tapi ternyata deadline-nya diperpanjang, jadi kami ganti konsep videonya. Oh, tadinya bukan kayak gitu? Bukan, simple banget sebenarnya, karena kita ngejar deadline. Ternyata pas katanya diperpanjang, kita agak kecewa sebenarnya kayak, kenapa diperpanjang gitu kan? Karena kita agak ambisius ya Mas ya kemarin ya. Kalau bukan panjang itu bukan lomba. Takutnya kalau diperpanjang makin banyak nih saingannya gitu ya. Ya udahlah, ternyata diperpanjang malah memberikan berkah baru, kita bisa syuting yang lebih bagus begitu. Lagi ya untuk menggarap videonya. Nah, Mbak Sheila nih, sebenarnya Mbak Sheila secara personal itu udah berapa lama sih nyanyi gitu, suka nyanyi itu berapa lama? Oh iya, kalau suka nyanyi sebenarnya dari kecil Mas. Oh, dari kecil? Kalau di rumah itu tukang nyanyinya ada papa, ada mama, ada kakak. Oh iya, aku lihat semuanya. story-nya ya. Iya. Sampai rumahnya tuh kayak studio gitu. Ada ya, karaoke-nya itu dari dulu sudah ada. Cuman ya
nggak pede-pede amat karena suaranya pas-pasan sebenarnya gitu. Enggak lah. Cuman seneng aja nyanyi gitu. Oke. Kebetulan juga tim kita, Mas Ade Setiawan juga penyanyi, Penyanyi. sering dibilang tulus KW. Wih, Iya. mantap. Si Mas Ringganya juga seneng sama musik, Nah. jadi cocok kita bertiganya gitu. Ini emang musiknya tuh sebenarnya terinspirasi dari mana sih? Kan ini agak beda ya. Mhm. Teman-teman tampilkan ini apa ya, dari peserta lain tuh pakai teman-teman tuh pakai Launchpad, ya. Terus juga konsepnya beda. Nah itu terinspirasinya dari mana sih teman-teman, boleh cerita nggak? Oh iya, jadi kita sebenarnya nggak ada konsep ingin mau bikin semacam EDM atau pakai launchpad segala macam, tapi karena kita kekurangan orang. Oke. Kita cuma bertiga ceritanya dan tidak ada yang bisa main alat musik seperti, mohon maaf boleh disebut ya, teman-teman di Makassar itu kan jago-jago ya main musiknya. Kita nggak ada ininya, timnya. Kita cuma bertiga dan kita bingung nih gimana nih caranya biar udahlah, kita udah susah nyari orang tapi kita mau kejar deadline, ya udah kita coba terinspirasi sama Alfie Rave. Wih, Begitu. Alfie. Dan pada saat itu memang Alfie Rave lagi ngeluarin ini juga ya, single Wonderland Indonesia. Iya, jadi sebenarnya kita terinspirasi dari itu. Oh gitu. Wonderland Indonesia. Tapi keren sih menurutku ininya, apa, musikalitasnya bagus banget tuh teman-teman, garapnya sampai ada klimaksnya dari nyanyi itu. Ada fase dimana kita nonton tuh kayak merinding gitu loh. Oh iya? Iya beneran. Sampai ya kan yang nonton nggak cuma 1-2 orang ya, Iya, iya. yang ngasih masukan juga. Dan gak nyangka juga teman-teman bisa juara. Karena memang kita di sini apa ya, sebagai penonton dan panitia pun nggak bisa apa-apa. Emang pure itu di juri, di kotak, kita nggak bisa intervensi. Dan akhirnya teman-teman juga menang di Iya. Makanya kita juga, banget nggak? sangat-sangat luar biasa itu. Teriaknya tuh udah kayak, karena kita ditekan. Bukan maaf ditekan, maksudnya kayak kalian udah bagus-bagus nih videonya, masa nggak juara? Udah digituin mas. Ini di ruangannya, di kantor. Di ruangan, entah itu dari Pinwheel, entah itu dari Deputi, semua udah, ini udah kami dukung nih, masa nggak juara? Oh kayak itu gitu. statement itu ketika live pengumuman atau Sebelumnya, jadi kami sebelum pengumuman udah overthinking semuanya. Mas Ade nelpon saya, aduh gimana ini besok ini pengumuman nih, aku takut kalah, takut malu misalnya kayak gitu kan. Saya juga, aduh nonton ulang lagi dari awal, aduh kita layak menang nggak ya? Ditonton ulang lagi gitu. Cuman yang paling santai itu ya si Mas Ringganya. Dia bilang, tenang kita pasti menang, aku udah yakin katanya gitu. Cuman aku sama Mas Ade yang masih takut ya, karena kan ya, seperti kita tahu jurinya tuh kotak, kaget juga waktu jurinya kotak, aduh ini pasti Makassar menang ini, atau teman-teman Medan yang udah full band itu udah pasti menang ini, udah kayak gitu. Ya, keren gitu ya. Dan aku lihat memang dari video teman-teman tuh apa ya, persiapannya memang maksimal banget ya. Dan semua dari peserta juga memberikan video yang sangat luar biasa tuh ya. Nggak hanya 1-2 peserta, bahkan semua peserta yang lolos di tahap uploading itu emang keren-keren gitu. Iya ya. betul sekali, keren banget. Makanya kita insecure juga kemarin. Insecure juga. Nah ketika ini nih udah menang, terus gimana kesan dari pimpinannya Pinwheel atau deputinya, ngucapin selamat atau gimana? Semuanya pada nonton ya, tegang banget karena dari kemarin katanya Kanwil Balikpapan kok kita nggak ada menang apa-apa gitu ya, PIA kita nggak menang, pokoknya lomba-lomba apa kok kita nggak pernah menang, pantun segala macam nggak pernah menang Balikpapan. Terus si Pinwheelnya memberikan challenge, ayo nih saya challenge kalian kalau bisa menang gitu kan, nanti apalah hadiahnya misalnya kayak gitu. Jadi kita tertantang kan, oke Balikpapan harus menang ini kali ini gitu. Tidak cuma itu sih, cuman karena saya sama Mas Ade sama Mas Ringga itu juga memang suka sama yang gini-ginian, kayak pas dengar wah ada lomba cover jingle nih, kita ada sama-sama suka nyanyi, suka musik, cocok lah nih bertiga, ayo kita ikut gitu, semangat gitu. Jadi walaupun nggak dari intervensi dari luar, kita dari dalam juga udah motivasinya tinggi gitu. Motivasinya udah tinggi ya. Iya. Dan momen kayak lomba ini penting banget ya untuk teman-teman pastinya ya. Ada lomba-lomba yang membangun musikalitas dari teman-teman insan berbeda. Sejujurnya ya Mas ya, sejujurnya lomba ini bukan kita ngejar hadiah, kita ngejar pride-nya. Sejujurnya itu benar-benar kayak udah hadiah nggak usah pikirin, kita benar-benar berikan yang maksimal, kualitas kita mau lihat kita bisa nggak, udah kayak gitu, udah lebih kayak kalau menang tuh itu se-Indonesia loh, lebih ke pride-nya sih. Jadi kalau masalah hadiah tuh sebenarnya kita nggak terlalu gimana.
Kalau makanya kalau ditanyain, tapi videonya jor-joran ya karena kita juga ada biaya produksi kan. Nah tapi makanya karena kami udah nggak mikir ke sana, tapi lebih ke ini harus berkualitas bagus gitu kalau ditampilin, misalnya kayak gitu. Terus gini, dari teman-teman sendiri melihat video-video yang lain nih, dari kan upload itu bergiliran ya. Nah deg-degan nggak sih? Apakah dipantengin satu-satu atau gimana? Iya benar-benar. Kok ketahuan ya? Iya kan? Iya. Dipantengin nih apalagi? Yang pertama siapa? Ini di Bandung. Kita nungguin Bandung, Makassar gitu kan. Setiap video orang-orang. Iya nonton Paling semua. insecure di mana? Ketika Bandung. Bandung ya? Bandung. Insecure Bandung. Sama Makassar ya, kedua. Itu sih yang paling ini. Surabaya juga ya kalau nggak salah, saya lupa nih. Pokoknya kemarin ada lah 4 atau 5 band yang bikin kita kayak, waduh insecure nih kok semuanya pada pakai band kayak gitu ya. Kok nggak ada yang kayak kita gitu, takut. Sampai ditelepon kan kemarin, Mas kalau cuman kayak gini boleh nggak, masuk nggak? Oh aman aja katanya gue. Oh udah agak tenang begitu. Biasa banget ya nih teman-teman. Cerita panjang dari juara 1 nih Mbak Sheila dan Afterland gitu ya. Nah sebenarnya kita tuh pengen banyak banget nih tanya Mbak terkait dengan tips dan triknya teman-teman bisa kompak gitu ya dalam memproduksi lagu seperti itu gitu kan, atau video klipnya juga untuk teman-teman yang di luar sana juga ingin memiliki bakat gitu ya, atau ingin mengimplementasikan bakat dari mereka itu sendiri. Apakah harus mengeluarkan banyak biaya atau sebenarnya kita bisa aja sih berkarya sendiri gitu? Boleh cerita nggak sih? Kalau biaya nggak mesti mas, ini lebih ke motivasi diri sendiri. Jadi pertama kali muncul pengumuman ada lomba video cover, kami bertiga langsung ngumpul hari itu. Balik kantor, ayo kita ngomong, kita udah sebutin konsepnya seperti apa, kita mau kayak gimana, kayak gitu-gitu. Terus sisanya kita, dan tidak dipungkiri untuk melakukan hal ini harus ada leader. Jadi yang nge-lead kita memang adalah Mas Ade. Mas Ade itu leadernya kalau dalam tim ini. Dia juga seorang yang influencer ya. Maksudnya memang karakternya adalah orang influence. Jadi dia bisa men-influence teman-teman yang lain buat bantu dan buat dukung dan lebih buat semangat gitu. Nah, didukung juga sama kita-kita yang punya motivasi. Jadinya kompak gitu. Jadi nggak cuma Mas Ade sendiri, saya bantu juga, teman-teman yang lain juga bantu begitu. Jadi kitanya jadi kompak itu bukan karena keinginan satu orang, tapi ini rame-rame begitu. Tapi tetap harus ada leadernya sih. Nah itu dia, tetap harus ada leadernya teman-teman. Ketika memang kita punya banyak ide nih tentunya di grup itu ya. Gimana sih cara teman-teman Afterland itu menyatukan ya kan? Nah ternyata memang ada satu orang yang nge-lead dan orang lain pun punya inisiasi untuk mau dibikin kayak gimana nih karyanya. Betul. Teman-teman semuanya, kita break dulu ya. Oke.